Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 1,4%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 2,15 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin naik tipis ya sebesar 0,13% dengan harga sekarang kurang lebih di 46.000. Lalu Ethereum di 3.500-an dengan peningkatan sebesar 1,4%. Lalu BNB di $445 dengan peningkatan sebesar 2,77%. Solana dia meningkat sebesar 3,03% dan seterusnya. Ya, untuk Luna bahkan kemarin seingat gua dia ada nge-wick ke atas sampai membuat new all time high juga, ya. Jadi overall kita bisa lihat cenderung hijau semua. Walaupun hijaunya lebih cenderung besar ke altcoins. Jadi BTC dominance tentunya sedikit turun di sini ya. Nah, lanjut ke daily close dari Bitcoin. Nah, kita bisa lihat daily close-nya minimal kemarin close di atas dari 46.164. Ya, kembali menembus ke situ. Walaupun volume menurun lagi daripada kemarinnya ya. Dan mungkin yang hari ini jadi cukup penting adalah apakah Bitcoin bisa mempertahankan harga di atas dari 46.164 atau tidak. Ya, itu cukup penting bagi Bitcoin. Nah, selain dari itu, kita bisa lihat kemarin itu, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, itu adalah weekly close dari Bitcoin. Ya, bukan cuma Bitcoin sih, semua ya. Tapi kenapa fokus gua ke Bitcoin adalah karena Bitcoin berhasil close weekly di atas dari bull support band untuk bukan cuma close ya, tapi open dan close candle pertama di atas dari bull support band. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat dia cukup bertahan di atas dari MA50 di weekly di sini ya. Kemarin sempat retest bahkan sampai retest ke bull support band, tetapi kembali lagi meningkat ke atas. Nah, jadi ini cukup penting ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa kemarin sudah terjadi retest ya. Dan retest ini tentunya baik ya, ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih bullish, masih cukup bullish. Dan kalau buat yang berpikir, oh oke bang, ini kan udah retest nih, sekarang langsung siap langsung ke atas ya. Enggak juga ya, karena kenapa? Secara statistiknya biasanya ini berminggu-minggu di tesnya ya. Seperti kemarin atau di tahun lalu ya, di September awal sampai akhir ini kita bisa lihat sekitar 4 minggu Bitcoin retest daerah bull support band. Lalu sebelumnya lagi kita juga bisa cek di tahun 2020 ya, di 2020 kita lihat dia retest sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu baru dia lanjut ke atas. Kalau kita cek lagi juga di daerah sini ya, di daerah sini ada yang 2 kali juga, ada yang juga 4. Jadi biasanya lebih dari sekali retestnya. Jadi ya siap-siap, ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan mungkin terjadi lagi retest ke daerah bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tetapi yang menjadi tetap PR besar dari Bitcoin adalah ya itu, jangan sampai dia close di bawah dari bull support band yang sekarang ada di angka 43.900 sampai ke 44.363. Atau kasarnya paling gampang jangan sampai weekly close di bawah dari 44.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan sebelum kita lanjut lebih detail, kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan kita akan update mengenai peperangan Rusia dengan Ukraina nih. Sekarang seperti apa kondisinya ya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk sekarang Ukraina sudah mulai masuk lagi, atau lebih tepatnya pasukan Ukraina mulai masuk lagi ke daerah kota Kiev ya, atau mungkin lebih tepat ke regionnya ya, bukan kotanya, tapi ke region Kiev. Di mana katanya menemukan berbagai macam hal yang kurang mengenakan ya. Salah satunya adalah beberapa mayat dari orang ya, cuma di sini nggak ditulis nih apakah mereka civilian atau tentara, nggak ditulis ya. Tetapi mereka dibunuhnya dengan style eksekusi gitu, dimana beberapa dari mereka tangannya itu bahkan diikat di belakang ya, jadi kemungkinan bisa ditembak kepalanya ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat official Ukraina mulai meminta third party organization seperti International Criminal Court untuk mengirim investigator ke dalam Ukraina untuk mengecek apakah ada human rights yang dilanggar di sana ya, dan apakah Rusia mengcommit war crimes atau kejahatan perang. Lalu selanjutnya at least 11 mayor sudah dikidnap oleh Russian forces ya. Jadi dari beberapa mayor tersebut ya, itu tuh ada dari daerah Kiev, Kherson, dan juga di Donetsk ya. Nah, di mana ini prime ministernya ya, Irina Vereshchuk ya, di mana dia mengatakan sudah ada minimal 1 mayor yang dibunuh katanya, atau terbunuh di sini dibilangnya killed ya. Lalu selain itu juga Rusia akan lanjut
untuk P-stock tentunya dengan Ukraina ini ya. Walaupun ini akan dimulai pada ya Senin sekarang nih. Jadi sekarang kemungkinan lagi mulai berjalan. Lalu lanjut lagi di mana Lithuania adalah menjadi negara pertama di Uni Eropa yang sekarang meng-ban fuel import dari Rusia. Ya, jadi bisa kita lihat intinya masih cukup panas ya. Tetapi minimal kita bisa lihat mereka masih terus negosiasi. Nah, baik lagi, semoga saja ini bisa cepat selesai semua. Baik lagi, kalau ini sudah mulai selesai, menurut gua market bisa dengan lebih mudah recover ya. Jadi kita berdoa saja supaya Rusia dan Ukraina bisa cepat damai dan pertumpahan darah ini bisa stop. Oke, dan kita lanjut lagi ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat sekarang sudah ada peningkatan ya. Tadi sekitar 46.000 pas, bahkan sampai 45.9 something ya. Sekarang sudah masuk ke daerah 46.100-an. Nah, ini beberapa support yang menurut gue cukup penting. Yang paling pertama adalah support di daerah 46.164. Di mana kemarin berhasil di-reclaim oleh BTC, walaupun week-nya cukup menyeramkan ya. Nah, jadi ini salah satu PR pertama untuk Bitcoin ya, yaitu mempertahankan daerah 46.164. Kalau sampai daily close dia bisa di atas dari sini, itu menunjukkan bahwa momentum BTC masih cukup kuat ya. Itu yang pertama. Jadi buat buy limit sebenarnya buat kain yang agresif ya sebenarnya bisa pertimbangkan di daerah sini ya. Seperti yang gue ngomong kemarin kayaknya ya. Jadi buat kain yang tertarik atau buat kain yang agresif bisa pertimbangkan basically sekarang di daerah 46.164 ya. Nah, lalu lanjut untuk yang medium risk. Nah, untuk medium risk sekarang basically sudah sangat dekat sekali dengan konservatif. Ya. Jadi bisa dibilang ya kurang lebih interchangeable lah untuk buy limitnya ya. Jadi buat kalian yang medium risk atau konservatif bisa pertimbangkan antara 44.400-an ya atau MA20 yang ada di 44.200-an ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin di situ ya, konservatif dan medium risk bisa pertimbangkan antara dua tempat ini ya, antara MA20 yang ada di 44.200-an atau 44.400-an yaitu adalah sebuah struktur support ya yang pernah sekali membuat Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas ya. Nah, jadi gue ulangi untuk yang high risk atau yang agresif bisa pertimbangkan di 46.164. Lalu buat yang medium risk dan konservatif bisa pilih antara MA20 atau struktur di 44.400-an. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi BTC dan altcoins lain, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam ya, ada Bybit, ada Maxi, ada apalagi Pionex dan banyak lagi ya. Tapi gue ingetin lagi itu nggak wajib ya tentunya. Jadi buat kalian yang tergerak saja untuk mensupport TCI. Karena dengan menggunakan link referral tersebut, dengan secara aktif lo membantu perkembangan dari TCI. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke Luna. Nah, untuk Luna kita bisa lihat bahwa ternyata benar ya. Kemarin new all time high lagi ya. Jadi kemarin lusa all time high, kemarin all time high lagi ya. Jadi kita bisa lihat previously itu tertinggi di $117 lebih 32 sen. Kemarin dia mencapai ada week ya mencapai di 118,14 sen. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa yes lagi-lagi Luna new all time high. Tetapi walaupun momentum dari Luna ini cukup besar ya, cukup bagus, gua pribadi nggak bisa menyarankan untuk memaksakan beli di sini ya. Jadi gua pribadi lebih prefer ya sudah tunggu saja terjadi koreksi. Itu jangan paksain beli di resisten karena secara risk rewardnya nggak menarik. Walaupun ada aja kemungkinan bisa lanjut lagi ke atas. Tapi secara rasionya nggak menarik gitu ya. Nah jadi buy limitnya di mana nih bang? Nah, untuk kalian yang konservatif, sekarang kita bisa lihat MA20 sudah semakin dekat. Ya, jadi buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di daerah $98 lebih 28 sen untuk yang konservatif. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk, bisa pertimbangkan MA50 di 4 hourly ya, jangan sampai salah. MA50 di 4 hourly karena kalau di daily MA50-nya masih jauh ya, masih di $80. Jadi buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan MA50 di 4 hourly chart yaitu di $104 lebih 33 sen. Nah, pastikan buat kalian yang medium risk sama yang lebih high risk ya, itu lebih sering lihat chart ya karena ini 4 hourly maka dia akan lebih cepat gerak ya. Nah, jadi untuk medium risk gue ulangi di $104 lebih 33 sen. Untuk kalian yang high risk atau lebih agresif bisa masuk di daerah $109 lebih 73 sen yaitu MA20 seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti itu.
Tapi buat kalian yang mungkin ngambil di MA20 harus ingat bahwa secara RSI di sini sudah mulai nyaris overbought, itu yang pertama di 4 hourly-nya, dan di daily juga sudah mulai overbought. Maka dari itu gue ingatkan buat kalian yang mau beli di pantulan MA20 di 4 hourly chart, masuknya itu ke agresif dan cukup beresiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita balik ke Cardano. Dan lagi-lagi Cardano menemukan resisten di daerah $1 lebih 20 sen ya. Dimana kemarin dia sempat nyaris retest, tepatnya tuh di pas ya, 1,2 malah pas di sini ya. Jadi kita bisa lihat masih ini menjadi satu daerah resisten yang cukup kuat bagi Cardano. Tapi good news-nya apa? Good news-nya minimal Cardano nggak sampai menembus $1 lebih 10 sen ya, dimana itu adalah sebuah struktur yang terjadi pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 26 Maret. Nah, jadi kita bisa lihat overall it's okay ya untuk Cardano. Walaupun RSI-nya sudah semakin mendekati overbought ya. Nah, untuk sekarang buy limit nih. Buy limit untuk Cardano buat kalian yang mulai buat kalian yang konservatif ya, bisa pertimbangkan di MA20 di daily yaitu di $1 lebih 6 sen ya. Jadi buat yang konservatif sudah semakin dekat nih ke harga running. Nah, buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 10 sen, yaitu adalah struktur yang tadi gue baru bahas ya, yang terbentuk pada tanggal 25 dan 26 Maret. Pullback pada tanggal segituan ya. Jadi ulangi dulu nih, dua. Buat yang konservatif bisa pertimbangkan di $1 lebih 6 sen. Buat kalian yang lebih medium risk bisa pertimbangkan di $1 lebih 10 sen. Nah, untuk yang high risk, seperti biasa kita mulai bergeser ke 4 hourly chart. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kemarin dia berhasil menyelesaikan PR-nya dan menembus MA20 dan 50 di 4 hourly ya. Dan kemarin buat kalian yang agresif berarti harus sudah dapat posisi ya kalau ngikutin DCWT yang kemarin. Walaupun sekarang profitnya ya ada sih, tapi masih cenderung tipis ya. Dan buat kalian yang mungkin ketinggalan kemarin bisa pertimbangkan sekarang pantulan di MA50 atau 20 di 4 hourly untuk kalian yang agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang agresif, ingat $1.20 masih cukup kuat dan cukup dekat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan balik lagi ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat lagi-lagi masih enggan turun. Tetapi hati-hati, jangan sampai kalian paksakan beli di daerah sini. Ya, menurut gua secara risk reward ratio-nya nggak terlalu menarik. Kenapa? Ya, Bang, tapi kan harganya naik terus, Bang. Nanti kalau ketinggalan gimana? Nah, sering kan berpikir seperti itu tuh. Harganya nggak menurun, Bang. Harganya nggak melemah. Kalau nggak beli sekarang nanti ketinggalan. Ya, hati-hati. Itu monkey brain kita mulai berkuasa, ya. Kita bisa lihat bahwa volumenya konstan turun, ya, konstan turun dari tanggal 1 April, kita bisa lihat di sini ya. Pada tanggal 2-nya dan tanggal 3-nya dia turun dengan cukup signifikan. Jadi walaupun harga naik tapi volume menurun. RSI, kita bisa lihat RSI-nya overbought, cukup jauh ya, sekarang di daerah 78. Ya, berarti lumayan di atas dari 70. Artinya apa? Overbought. Ya, jadi kalau gue pribadi lebih baik hati-hati, jangan paksakan beli di sini. Oke, jadi beli di mana nih Bang? Si buy limit taruh mana? Kita bahas. Untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $117 lebih 66 sen. Di mana di sini terbentuk satu struktur lower high pada tanggal 6 dan tanggal 7 Februari ya, di mana di sini terbentuk ya. Nah, biasanya satu struktur resisten yang cukup kuat, biasanya kalau ketembus dengan cukup kuat, itu bisa berubah menjadi support. Seperti biasa, classic resistance become support ya. Jadi buat yang medium risk bisa pertimbangkan di sini. Nah, untuk kalian yang lebih ke high risk ya, atau ini dulu deh, konservatif dulu mumpung masih di daily ya. Untuk yang konservatif bisa pertimbangkan MA20 yang ada di daerah $106 lebih 61 sen, daerah sini ya. Ini untuk yang konservatif. Nah, untuk yang agresif bisa kita lihat bahwa MA20 sudah dekat di sini ya. Jadi sebenarnya kalau lu masuk di sini ya bisa-bisa aja sih, tapi ya ingat faktanya di daerah sini tuh daily-nya sedang sangat overbought dan volume terus turun. Jadi kalau gua pribadi ya, yang agresif pun jangan paksain di sini, tapi di MA50 yang sekarang sudah mendekat ya. Jadi untuk sekarang yang agresif bisa pertimbangkan di daerah $120 lebih 68 sen. Tapi ingat ini 4 hourly chart, jadi lu harus lebih sering lihat karena ini akan lebih cepat naiknya ya. Jadi untuk MA20 gue pribadi kayaknya nggak saranin ya, karena kenapa, balik lagi di daerah sini masih sangat overbought ya. Jadi kurang lebih seperti itu, gue ulangi, buat yang high risk atau yang agresif bisa pertimbangkan di MA50 ya, yaitu di daerah $120 lebih 69 sen.
Dan buat kain yang lebih ke medium risk bisa pertimbangkan di $117 lebih 66 sen. Dan yang konservatif seperti biasa bersabar di EMA20 di daily yaitu di $106 lebih 62 sen. Oke, dan selanjutnya untuk Matic kita bisa lihat lagi-lagi price actionnya cenderung flat dan boring ya. Simpelnya masih kejebak di antara MA200 sebagai resisten dan MA20 dan 50 sebagai support ya. Nah, jadi bisa dibilang untuk buy limit basically nggak berubah ya untuk Matic. Dimana buy limitnya untuk kalian yang konservatif dan medium risk bisa pertimbangkan di MA20 daily yang semakin mendekat, yaitu di daerah $1 lebih 60 sen untuk sekarang ya. Gue buletin di daerah situ. Ya, jadi buat yang konservatif ingat bisa di daerah $1 lebih 60 sen. Nah, untuk kalian yang masuknya ke agresif bisa pertimbangkan sebenarnya di daerah sini sekarang ya basically. Dan sebenarnya not that bad juga, dimana kita bisa lihat kemarin cukup ketahan ya kemarin-kemarin ini. Jadi buat kalian yang agresif, basically beli di harga sekarang ya, di antara MA50 atau 20 di 4 hour chart, yaitu di sekitar 1,67-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan PR besarnya tentunya adalah menaklukkan MA200 di sini ya. Untuk support kita bisa lihat not that bad, sebenarnya not that bad. Ya lumayan ketahan. Jadi tinggal sekarang yang kita perlukan adalah momentum ke atasnya ya, atau kita butuh volume juga lah gitu ya, karena kita bisa lihat volumenya busuk ya, terus-terusan turun ya selama beberapa hari ke belakang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangi, buat kalian yang konservatif bisa di MA20 di daily. Buat kalian yang cenderung agresif bisa basically di harga sekarang, yaitu di 167. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Kemarin Polkadot udah ada yang nanyain nih ya, nggak masuk DCWT katanya. Harganya lagi bagus katanya. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat bahwa kemarin not bad ya, not bad. Dia kembali lagi menunjukkan momentumnya. Dan ya kita bisa lihat dengan jelas ya, struktur di sini sudah dia tebas ya. Dia sudah tebas pada tanggal 2 April dan kemarin dia lanjut lagi ke atas. That's good ya. Nah, tetapi satu hal yang harus kita lihat adalah volumenya ya. Volumenya sejak tanggal 2 April terus turun. Jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi untuk buy limit nih, buy limit tentunya ada sedikit pergeseran ya. Buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang sudah semakin mendekat ke running price ya, which is good. Di daerah $20 lebih 96 sen. Dan buat kalian yang medium risk ya bisa pertimbangkan struktur di sini ya, dimana sebenarnya ini struktur lumayan ini juga sebenarnya ya. Lumayan kuat juga ketahannya. Di sini sudah 1 2 3 4 ya, 4 kali dia ketahan di sini, retrace dulu ke bawah dan lanjut lagi hembus ke atas ya. Nah, semoga saja dua candle ini sudah bisa menjadi satu konfirmasi bahwa daerah dari $22 lebih 39 sen ini bisa berubah menjadi daerah support ya. Nah, maka dari itu ini masuknya ke medium risk ya. Jadi buat yang konservatif di MA20 di daerah $20 lebih 96 sen, dan buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di $22 lebih 39 sen ya. Nah, untuk yang high risk atau agresif bisa saja pertimbangkan di daerah MA20 ya. Mungkin ada yang berpikir, "Bang, tapi kan dekat-dekat nih sama medium." Yes, tapi ingat 4 hourly chart. Jadi kemungkinan besar MA20-nya akan lebih cepat ke atas. Ya, jadi dalam beberapa candle close selanjutnya kemungkinan dia akan di atas dari $22 lebih 39 sen ya. Jadi untuk yang high risk gue ingetin lagi bisa di MA20 di 4 hourly chart ya. Dan buat yang medium risk bisa di $22 lebih 39 sen. Dan buat yang konservatif bisa di daerah $20 lebih 96 sen, yaitu adalah MA20 di daily. Oke, dan selanjutnya Phantom. Berita bagusnya apa? Phantom menyelesaikan PR dia. Ya, buat yang nggak tahu apa PR-nya, yang kemarin nggak nonton, yaitu adalah mempertahankan MA50. Dan bahkan sebenarnya bukan cuma menyelesaikan PR-nya ya, tapi menyelesaikan PR buat besoknya juga. Di mana dia malah mantul di MA50 di sini, which is really good ya. Nah, sekarang ya yang menjadi resisten utama bagi Phantom sebenarnya ada dua sih ya, yaitu adalah Bollinger Band di sini, di mana kemarin lagi-lagi dia close di atas dan sekarang mulai koreksi lagi. Yang pertama dan yang kedua adalah struktur $1 lebih 67 sen, di mana kita bisa lihat ini sebelumnya adalah sebuah struktur resisten pada tanggal Septemberan 2021 ya, di mana ini adalah all time high waktu itu ya. Jadi tentunya itu berubah menjadi satu daerah resisten. Di mana di sini juga sempat reject nih di daerah Desember 2021, sempat reject juga di daerah sini ya. Nah, jadi ini PR untuk Phantom yaitu adalah menembus daerah $1 lebih 67 sen.
Dan untuk RSI kita bisa lihat masih cukup di bawah, jadi masih lumayan lah, masih ada jarak untuk sampai ke daerah overbought, still oke. Nah, untuk volume itu cukup berbeda ya. Untuk volume basically sejak tanggal 1 April terus turun. Ya, jadi itu satu hal yang harus kita take note ya, bahwa volumenya masih terus turun. Oke, nah untuk buy limit seperti apa? Buat kalian yang masuknya ke mungkin masuknya ke medium sekarang yang jadi apa ya? Sekarang sedikit geser nih. Tadinya high risk kemarin ya, karena literally Bollinger Band-nya sangat dekat di sini ya, maka masuknya lebih ke high risk. Nah, sekarang Bollinger Band sudah semakin membesar dan MA50 juga sedikit turun ya. Jadi ini masuknya sekarang MA50 ini ke medium risk ya. Jadi buat yang medium risk di daerah $1 lebih 51 sen. Nah, untuk yang konservatif bisa di daerah $1 lebih 38 sen ya. Dan untuk yang agresif kita bisa lihat yaitu adalah di MA20 di sini, yaitu di $1 lebih 57 sen ya. Dan kalau kita lihat MA20 kemarin cukup bagus mempertahankan harga Phantom ya, terpantul di sini. Jadi buat kalian yang agresif, semoga saja si MA20 ini masih bisa tetap kuat dan lanjut lagi sampai bisa nembus di atas $1 lebih 67 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu, MA20 di 4 hour chart agresif, lalu buat yang medium risk bisa di MA50 yaitu di $1.51 sen, dan buat yang konservatif bisa di MA20 di 4 hour di daily, yaitu di $1 lebih 38 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.